Halo Sobat PPATK, jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Sama saya M. Natsir Konga. Sobat PPATK, hadir Mbak Cantik, Mbak Nining Widyaningrum. Beliau ini dari Direktorat Pengawasan dan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Mbak Ning selalu kami panggil begitu. S1-nya di Perbanas dan sekarang sedang menyelesaikan magister manajemennya di Perbanas juga ya, Mbak Ning? Iya betul Pak. Nah, beliau ini ketua tim nih Sobat PPATK, ketua tim pengawasan penyediaan barang dan jasa dan atau profesi lain dan jasa lainnya gitu ya. Iya. Nah, itulah yang posisi yang sekarang diemban oleh Mbak Ning. Sobat PPATK, pencucian uang itu kan adalah sebuah upaya mengaburkan, menyembunyikan uang hasil kejahatan. Seolah-olah tampak sah. Nah, itulah pengertian dari pencucian uang. Dan selalu para pelaku pencucian uang itu, uang hasil kejahatannya itu dibelikan kepada properti, kendaraan bermotor, emas. Ya, seperti yang kita tahu baru-baru ini pejabat tinggi di Mahkamah Agung yang sudah pensiun 2 tahun lalu digerebek oleh Kejaksaan Agung dan didapatkan uang ratusan miliar, hampir 1 triliun plus 51 gram emas. Dan tentu ya banyak lagi aset-aset lain yang kini sedang ditelusuri. Dan PPATK ikut membantu Kejaksaan Agung ya sejak dari awal proses pelaksanaan dari pengembangan kasus dari yang terkait dengan 3 hakim, pengacara, dan maklar kasus yang ada. Nah, Mbak Ning, ini bagaimana cara kita ya supaya agar pihak pelapor ini, khususnya di properti itu, patuh terhadap ketentuan yang ada. Dan kalau nggak patuh, apa caranya supaya mereka bisa ya agar patuh gitu? Iya Pak. Jadi memang kalau di direktorat kami ya itu kan terkait dengan Direktorat Pengawasan Kepatuhan khusus untuk penyedia barang dan atau jasa Pak. Jadi memang pihak pelapor yang kami awasi itu memang termasuk dari pedagang kendaraan bermotor, kemudian ada perusahaan properti dan agen properti Pak. Di mana memang kedua industri ini yang berisiko tinggi seperti itu Pak untuk digunakan sebagai sarana ya pencucian uang seperti itu. Nah kalau dari PPATK sendiri memang pengawasannya ini sudah kita lakukan secara rutin Pak melalui audit kepatuhan maupun melalui audit khusus seperti itu. Selain itu juga kita memang ada sesuai fungsi dari direktorat kami itu melakukan bimbingan teknis Pak kepada pihak pelapor PBJ ini supaya mereka itu bisa meningkatkan kepatuhan terhadap laporan ke PPATK dan bagaimana dia juga bisa menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa atau pembelinya Pak, sehingga tidak bisa dimanfaatkan lah istilahnya oleh pelaku kejahatan gitu ya sebagai sarana dan ataupun sarana pencucian uang Pak. Nah, apa saja itu yang dilakukan pada properti ya? Tadi ada disebutkan dengan pelatihan dan lain-lain. Itu bentuknya seperti apa tuh? Kalau pelatihan itu bimbingan teknis Pak. Jadi kalau misalnya terkait dengan bimbingan teknis yang kita lakukan itu terkait dengan hanya ada 2 Pak, penerapan prinsip kendali pengguna jasa atau PNPJ dan terkait dengan kewajiban pelaporannya kepada PPATK. Tentu ya juga dengan ini ya ilmu-ilmu terkait dengan pencegahan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ya. Jadi di dalam materi bimbingan teknis juga mungkin akan kita perkenalkan juga pemahaman terkait dengan pencucian itu uang itu seperti apa itu Pak. Jadi memang mereka juga paham sih Pak terkait dengan TPPU ini. Apa saja itu prinsip pengenal pengguna jasa itu? Prinsip pengenal pengguna jasa itu ada 3 langkah Pak. Jadi ada identifikasi, verifikasi dan pemantauan. Jadi 3 hal ini memang harus dilakukan oleh perusahaan properti maupun kendaraan bermotor maupun agen properti untuk bisa mengenali siapa sih pembelinya, siapa sih pengguna jasanya seperti itu Pak. Jadi kalau diidentifikasi misalnya nanti dia akan melakukan mengisi form semacam KYC seperti itu Pak, atau surat pesanan kendaraan, lalu surat pesanan dari case order dari properti.
Kemudian nanti dalam pengisian itu juga harusnya perusahaan itu properti atau agen properti itu dia menggali informasi lebih dalam dari si pembeli ini Pak. Jadi nanti ada terkait dengan sumber dananya maupun tujuan transaksinya seperti itu. Jadi intinya mereka harusnya lebih kenal lah Pak dengan pembelinya itu siapa. Nah kemudian dengan dari proses identifikasi lanjut ke proses verifikasi. Dimana proses verifikasi itu adalah proses pencocokan data sih Pak. Jadi misalnya nanti yang beli kan melampirkan fotokopi KTP misalnya. Nah itu nanti juga dilihat apakah memang yang datang itu misalnya sama atau enggak dengan yang melakukan pembelian Pak. Jadi diidentifikasi dari misalnya fotonya ataupun dari tanda tangannya seperti itu Pak. Jadi pengecekan dokumennya gitu. Kemudian untuk step yang ketiga adalah pemantauan di mana nanti untuk perusahaan itu harus melakukan pemantauan nih Pak terhadap pembelinya. Misalnya untuk berapa tahun ke depan dia akan melakukan pembelian kembali nih di perusahaan tersebut. Nah, dia harus mencocokkan lagi dengan identitas ataupun profil dari si pembeli ini. Apakah dia masih sama profilnya ataupun ada perubahan. Kemudian dipantau juga dari transaksinya. Apakah memang transaksi ini mencurigakan ataupun memang harus dilihat dari pelaporannya harus lapor sebagai LT atau tidak Pak. Jadi memang harus PMPJ itu harus dilakukan ya oleh si perusahaan properti maupun agen properti, kendaraan bermotor seperti itu. Wah ini merepotkan pihak ini juga ya. Ya, Properti, agen properti ya. Kita nggak pengen merepotkan Pak, karena memang itu sudah sesuai peraturan sih. Ketentuan ya. Ketentuan dan memang mereka harus patuh gitu. Cuma sebenarnya kalau bisnis itu memang sulit ya Pak, pasti mereka akan lebih mementingkan bisnis dan mereka harapannya sih kalau kita sih pengen bisnis itu tetap berjalan dan pelaporan ke PPATK juga tetap dilaksanakan sih Pak. Jadi sebenarnya kita tidak ingin mempersulit pelaku bisnis ataupun perusahaan itu untuk melakukan usahanya. Jadi kalaupun ada semacam pengisian sumber dana ataupun tujuan transaksi ya kita akan berikan semacam pilihan Pak, agak kemudahan buat mereka supaya mereka tuh tidak semacam untuk mengawasi atau menggali dari si pembeli yang nanti takutnya malah nggak jadi seperti itu sih Pak. Jadi ya kita berikan kemudahan, kita silahkan diterima transaksinya dengan diberikan fotokopi KTP. Cuma kalau untuk teroris mungkin sudah pasti untuk bisa dilanjutkan sifat transaksi gitu. Kalaupun mereka sebenarnya bertransaksi dengan pelaku tersangka pun sebenarnya mereka tetap bisa Pak. Nggak masalah ya? Nggak masalah, cuma tetap nanti dia harus lapor sebagai OTKM juga ke PPATK Pak. Oh gitu. Jadi misalnya saya nih mau beli rumah, Ya. mereka menerapkan prinsip mengenal pengguna jasa. Ya nama saya kan juga jelas, penghasilan saya segala macam. Ya. Nggak ada masalah kan? Nggak ada masalah sih Pak. Nggak ada Nah terus bagaimana mereka bisa mengidentifikasi, misalnya saya pelaku kejahatan, mungkin korupsi. dia, dari media massa kan sudah jelas tuh Pak. Kalau udah media sudah ada di mana-mana kan pasti dia terinformasi tuh, dia tahu informasi itu. Cuma kalau misalkan dia belum ada info itu, kan ketika dari proses nanti kita melakukan audit ke mereka itu, kita akan memberikan misalnya ada pengecekan dari daftar terduga teroris seperti itu, atau mungkin nanti dia akan melakukan pengecekan ke dalam aplikasi PEP Pak, Political Exposed Person. Apakah ternyata pembelinya ini adalah memang pejabat publik ataupun memang pejabat yang memiliki kewenangan publik lah seperti itu Pak. Jadi macam tersangka yang disebut-sebut oleh media ya, pejabat yang sudah purnawirawan dari MA tadi itu punya properti di sini, itu properti itu juga wajib ya menyampaikan laporan. Iya, mereka bisa. Artinya kan di awal ya kewajiban pelaporan. Tapi ketika udah di dalam perjalanan mereka mengetahui itu ada juga kewajiban menyampaikan laporan. Bisa Pak, mereka tetap harus bisa melaporkan juga kepada PPATK Pak. Memang ternyata setelah diketahui ya ternyata ini pembeli saya nih mungkin di tahun lalu seperti itu. Iya. Itu bisa lapor ke PPATK Pak, karena memang berarti kan sudah tersangka misalnya itu kan berarti sudah masuk ke dalam kategori mencurigakan. Berarti laporan TKM ke PPATK Pak. Mungkin ya sebagai untuk penelusuran aset juga sih sebenarnya mungkin ya, karena kan jadi tahu gitu. Jangan sampai nanti ketika misalnya penyidik melakukan penelusuran aset ternyata diketahui ada pembelian mobil ataupun properti di perusahaan ini,
ternyata mereka nggak lapor ya, mereka harusnya ya lebih khawatir juga ya, harusnya karena udah ketahuan banget kok nggak lapor gitu kan, pasti Ya itu artinya kewajiban mereka ya juga harus melaporkan ya. iya. Jadi properti itu terus perusahaan kendaraan bermotor maupun pedagang emas itu pertama wajib melaporkan transaksi uang di atas 500 juta. Minimal iya. Lalu juga ada laporan transaksi keuangan mencurigakan ya. Iya betul Pak. Nah, itu gimana sih modelnya? Bisa diceritakan tuh Mbak Ning buat sobat PPATK. Kalau LT itu kan laporan transaksi. Iya. Memang harus transaksi yang minimal 500 juta Pak. Dalam sebuah transaksi kalau Iya. nilai rumah tadi. Iya betul Pak. Jadi kalau Jadi misalnya- kalau sekarang RSS itu aja kan udah rata-rata di Jakarta ya. Iya. Udah di 500 juta tuh. Nah, itu harus wajib lapor. Iya, jadi kalau di unsur di dalam laporan transaksi itu ada beberapa Pak. Iya. Memang ada satu pembeli yang melakukan pembelian rumah atau mobil yang nilainya 500 juta dalam satu hari. Nah itu dia berarti sudah harus wajib melakukan pelaporan LT, laporan transaksi. Kemudian ada juga unsur LT yang kedua, yaitu dia dalam satu hari melakukan pembelian itu secara akumulatif Pak. Jadi misalnya mobil 200 juta, kemudian hari kemudian siangnya beli 300 juta. Nah, itu kan kalau diakumulasi kan sudah 500 juta tuh Pak dalam satu hari. Nah, dia juga itu termasuk unsur LT yang juga harus lapor ke PPATK Pak. Lah, kalau dia 300 dibeli properti, 200 dibeli kendaraan, kan satu sama lain nggak tahu Iya. nih. Jadi memang yang sesuai dengan di perusahaannya aja Pak. Jadi kalau properti, kalau yang Iya. kendaraan bermotor ya kendaraan bermotor. Jadi memang sudah ada unsurnya seperti itu Pak. Jadi dalam satu hari dalam perusahaan dia melakukan pembelian minimal 100 juta walaupun akumulasi juga harus lapor LT gitu. Laporan transaksi. Ya, laporan transaksi. Kepada PPATK lewat apa tuh transaksinya? Aplikasi GoML Pak. Oh, ada aplikasi yang diperuntukkan buat mereka gitu ya? Iya Pak. Jadi kalau aplikasi GoML itu memang sejak Februari 2021. Oh, udah lama itu GoML itu ya? Sebelumnya kan pakai Grip sih Pak. Ini sejak 2021 ya sudah mau hampir 4 tahun ya. 4 tahun ya dipakai aplikasi GoML. Nah kemudian itu yang laporan transaksi kan. Kalau misalnya dia kredit nilainya 500 juta ke atas, itu yang dia beli cash saja kayak yang dilaporkan atau yang kredit juga? Itu yang dilihat nilai apa? Nilai transaksinya sih Pak. Jadi tetap Mau kredit atau cash sama aja? Iya, jadi sejak peraturan baru sih Pak, kita udah nggak melihat lagi cara bayarnya si pembeli itu. Jadi walaupun dia mau bayar cash, mau bayar kredit, angsuran, itu dia asal sudah 100 juta nilai transaksinya ya dia harus lapor LT ke PPATK sih Pak. Buat saya pembeli properti juga nggak perlu khawatir ya. Betul. Itu gimana tuh? Memang data saya dimasuk ke PPATK terus diapakan oleh PPATK? Jadi setiap laporan yang disampaikan ke PPATK itu memang sangat dijamin kerahasiaannya sih Pak. Jadi memang nanti data-data yang dari pihak pelapor itu di aplikasi GoML akan dianalisis oleh analis PPATK yang kemudian nanti bisa dilanjutkan ke penyidikan sih Pak. Kalau uang hasilnya dari hasil kejahatan kan? Disampaikan selanjutnya ke penyidik, nanti ya Gakum lah ya yang akan menelusuri lebih lanjut sih Pak. Itu. Jadi artinya kalau saya beli rumah dari uang hasil yang sah nggak ada masalah kan? Nggak masalah, kan kalau bersih nggak harus risih kan? Kenapa harus risih gitu? Iya benar juga nih Mbak Ning. Kalau bersih kenapa harus risih ya? Betul. Nah sekarang untuk laporan transaksi keuangan mencurigakan, apa kriteria sehingga properti nyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK? Kalau tadi kalau mencurigakan itu LTKM sebenarnya sudah ada di undang-undang sih Pak. Jadi memang ada unsur-unsur LTKM juga yang bisa dilaporkan ke PPATK. Jadi yang pertama memang transaksi yang menyimpang dari profil ataupun dari kebiasaan dari pembeli itu Pak. Jadi kalau misalnya profilnya ternyata mungkin kalau di KTP-nya mungkin misalnya mahasiswi ataupun mahasiswa kan mungkin cara dia belum memiliki pekerjaan kan sebenarnya dia itu di luar profil ya bisa membeli mobil yang 500 juta seperti itu Pak. Nah itu kan berarti dia telusuri lebih lanjut nih apakah memang dia dibelikan oleh orang tuanya seperti itu. Nah memang kalau untuk LTKM ini untuk perusahaan properti atau kendaraan bermotor ini
Yang wajib sebenarnya hanya LT sih Pak, laporan transaksi. Kalau Hmm. mereka ingin menyampaikan LTKM, mereka harus memang memiliki professional judgment dari mereka sendiri yang memang mereka yakin bahwa ini disampaikan sebagai LTKM kepada PPATK Pak. Hmm. Kalau laporan transaksi kan sudah jelas tuh, asal Ya 500 jelas juta, di atas 500 dia wajib juta. lapor. Iya. Kemudian kalau TKM ya memang harus didalami lebih lanjut, atau perusahaan itu yakin menyampaikan transaksi keuangan mencurigakan ya disampaikan ke PPATK dan pasti itu akan dilindungi oleh PPATK. Kan semua pihak pelapor itu sebenarnya dilindungi Pak. Jadi jangan khawatir, maksudnya mereka akan diketahui nih kalau saya lapor nanti saya ketahuan doang itu. Sebenarnya sih itu enggak, pasti akan jamin kerahasiaan Pak. Iya, jadi kalau mereka sudah melapor itu mereka tidak lagi bisa dikenakan sanksi ya, Iya betul. sesuai undang-undang. Iya. Nah, kemudian itu tadi, kalau dia sampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK, kan tadi ada katanya judgement profesional dari pihak pelapor ya. Kalau mereka subjektif gitu, ada nggak itunya sanksinya? Artinya dia seolah-olah nggak mau tahu aja gitu terhadap prinsip pengenal pengguna jasa dan lain-lain, walaupun dia tahu misalnya ini nggak sesuai dengan profilnya gitu kan. Sebenarnya sih kalau TKM itu nggak serta-merta dia itu seperti bersalah gitu ya Pak ya. Jadi memang harus didalami lebih lanjut. Jadi jangan sampai bahwa kalau sudah masuk LTKM, jadi terkesannya jadi semuanya tuh kayak orang ini sudah pasti dia bersalah gitu Pak. Sebenarnya sih enggak. Jadi memang harus didalami lebih lanjut mengenai penyampaian TKM ini ya Pak oleh perusahaan, oleh PBJ khususnya. Jadi Penyedia memang barang harus dan lebih jasa ya. harus mereka harus lebih yakin gitu kalau misalnya disampaikan ini adalah benar-benar mencurigakan. Maka harus didalami lebih lanjut dari profilnya dan identitasnya, dari profil dia transaksinya seperti apa gitu. Kecuali memang dia sudah jelas ya Pak dengan kalau misalkan di media massa dia sudah ada beritanya nih, sudah ada kasusnya. Nah ini juga harus bisa lapor ke PPATK. Nah, untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan itu kan harus ada judgement dari profesional dari pihak pelapor kan, dalam hal ini properti. Kalau dia subjektif, dia seolah-olah nggak mau tahu gitu, padahal dia tahu ya bahwa itu uang dari hasil kejahatan misalnya, tapi dia nggak lapor, itu gimana tuh Mbak Ning? Nanti kalau misalkan pada saatnya perusahaan itu ketahuan lah istilahnya Pak, diketahui sama PPATK dia nggak lapor gitu, ya dia bisa kena sanksi juga sih Pak, kena tindak pidana juga kenapa nggak lapor gitu kan. Dan memang kalau PPATK misalnya meminta data nih ke perusahaan untuk melaporkan sebagai LTKM, nah itu berarti memang perusahaan harus lapor gitu Pak. Cuma kalau memang ternyata dari perusahaan yang seakan-akan melindungi gitu ya pembelinya dan memang tidak melampaikan laporan LTKM ke PPATK, ya nanti kalau misalkan ternyata diketahui ya pasti akan merugikan mereka sih Pak karena mereka nggak lapor gitu. Misalnya ada nggak sejauh mana kekuasaan PPATK gitu ketika pihak properti tidak melapor, apakah bisa memberikan sanksi? Sanksinya apa aja gitu? Kalau terkait dengan kewajiban pelaporan ke PPATK, memang itu ada peraturan terkait dengan sanksi administratif Pak. Jadi kalau misalkan ada perusahaan properti maupun agen properti atau kendaraan bermotor yang dia tidak melakukan penyampaian laporan nih, jadi ada unsur-unsurnya nih Pak kenapa dapat dikenakan sanksi. Jadi yang pertama itu adalah jadi pihak pelapor itu sebenarnya dia terlambat menyampaikan lapor ke PPATK. Nah ini dia bisa kena sanksi administratif. Kemudian yang kedua adalah apabila dia tidak melakukan registrasi juga nih ke aplikasi GoML. Jadi kan sebelum melakukan pelaporan kan perusahaan itu harus melakukan registrasi ke aplikasi GoML. Nanti kalau ada perusahaan yang ternyata belum registrasi nih, itu bisa juga bisa dikenakan sanksi. Kemudian apabila dia menyampaikan laporan, tapi di laporannya itu tidak sesuai dengan substansi ataupun isinya Pak. Jadi mungkin pengisiannya ada yang salah gitu. Nah, ataupun ternyata laporannya itu koreksinya disampaikannya terlambat. Nah, itu juga bisa dikenakan sanksi administratif Pak. Cuma memang
terkait dengan pengenaan sanksi ini dari PPATK ada tim khususnya juga yang memang nanti akan menilai Pak, menilai sanksi apa yang akan diberikan kepada pihak pelapor. Jadi tidak serta-merta sanksinya itu berupa denda. Jadi ada juga sanksi berupa awalnya itu teguran tertulis dulu, kemudian ada terkait dengan pengumuman kepada publik, baru nanti ada sanksi terkait denda. Seperti itu Pak. Oke, jadi sanksi administratif itu bisa nggak sampai mencabut izin operasi dari perusahaan? Kalau sanksi enggak sih Pak. Kalau dari peraturan sih, kalau paman saya dia hanya jadi rekomendasi sih Pak kalau misalkan terkait pencabutan izin, tapi kepada LPP-nya sih Pak. Ya, kalau LPP-nya, misalnya kalau PBJ, OJK. Atau DI dari PJK itu PPATK bisa merekomendasikan sih untuk pencabutan Nah, izin. kalau untuk properti LPP-nya siapa? LPP-nya sih saat ini masih PPATK. Untuk Cuma pengawasan itunya, pelaporannya ya. Tapi bisa direkomendasikan ke Kumham misalnya untuk dicabut izin pendirian PT-nya gitu. kalau Kan yang memberikan izin Iya, kalau perusahaan sanksi- kan dari Kumham kan? Iya, kalau sanksi denda sih memang dia ada ininya sih Pak, ada nilai-nilai apa nominalnya gitu. Iya, Jadi ada sanksi dari, denda, Hmm. rekomendasi. Mungkin Termasuk kalau juga kita bisa umumkan di websitenya ya PPATK. pengumuman kepada publik di web PPATK. Iya, oke Mbak Ning. Nah, terakhir nih Mbak Ning ya. Dari sekian yang sudah dilakukan sosialisasi edukasi kepada publik itu, apa sudah merata mereka diberikan edukasi sosialisasi itu? Kalau terkait dengan pelatihan ataupun bimbingan teknis ya Pak, kami memang sudah melakukannya per industri Pak. Jadi memang sudah kita lakukan secara rutin kepada perusahaan-perusahaan PBJ, dan memang itu sudah menjadi dari fungsi dari tugas kami Pak. Jadi ketika nanti misalnya dengan properti, dengan agen properti, seperti terakhir juga kita kan sudah melakukan MOU juga Pak dengan Arebi, di mana Asosiasi apa itu? Asosiasi Real Estate Broker Indonesia. Oke. Jadi di dalam ruang lingkup MOU itu ada mengenai terkait sosialisasi dan pelatihan. Iya, iya. Jadi kita secara rutin melakukan bimbingan teknis kepada Arebi Pak. Jadi ya setiap bulan kita melakukan sosialisasi atau bimbingan kepada Arebi sehingga mereka paham ya terkait dengan pencucian uang ini, dengan terkait dengan kewajiban pelaporan yang mereka sih Pak untuk meningkatkan kepatuhan kepada PPATK. Mbak Ning, ini kalau misalnya pihak properti, penjual kendaraan ya, penjual barang mewah seperti pedagang emas itu tidak patuh terhadap ketentuan yang ada, apa yang bisa dilakukan oleh PPATK? Kalau tidak patuh ya pasti ada sanksi sih Pak, karena memang sesuai peraturan kami itu ada terkait dengan sanksi administratif. Jadi memang sanksi administratif ini ya ada teguran tertulis, ada pengumuman kepada publik maupun sanksi denda dalam bentuk uang ya. Jadi ya harapannya memang sesuai dengan peraturan, sesuai dengan undang-undang, pihak PBJ ini, perusahaan properti, agen properti, kendaraan bermotor, pedagang emas, kemudian ada lainnya itu balai lelang sigar, itu memang harus melakukan pelaporan kepada PPATK sih Pak. Jadi supaya mereka patuh dan terhindar dari sanksi ya harus memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelaporan kepada PPATK. Terima kasih Mbak Nining. Luar biasa ya Sobat PPATK, informasi yang disampaikan itu begitu bernas. Jadi pihak pelapor ya, khususnya properti, agen properti, kendaraan bermotor, profesi itu jangan sampai tidak memenuhi ketentuan yang ada ya, kewajiban pelaporan, karena sanksinya itu luar biasa ya. Tidak hanya sanksi administratif dan denda, tapi multiplier efek dari itu. Ketika perusahaan tidak comply, maka masyarakat tidak percaya akan perusahaan itu. Oke, Sobat PPATK, kita jumpa lagi di Jumatan. Jumpa PPATK Pekanan. Kalau bersih, kenapa harus risih?